Selamat pagi Aksara 1. Kita di hari Minggu kembali lagi. Saya Mangku Sanjaya. Dan saya sendiri kembali Pekak Suta. Ya, dan kita kembali lagi di hari Minggu ini di pagi hari yang ceria. Kembali lagi di hari Minggu, kita tidak berlibur. Kita tetap mengisi podcast kita supaya ya mungkin saja sebuah hiburan untuk bersantai tapi ada manfaatnya. Ya, Hari ini tanggal 29 Juni. Bukan tanggal 29. 27 ya? Tanggal 27 Juni 2021, tepatnya di episode yang ke-29. Ya. Kita berada di Uku Bala. 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 Wah. Dari namanya mungkin terbesit secara arti itu sudah seram ya Kak Suta. Bala. Bala bantuan. Nah mungkin kan kalau pama di Jawa, bala juga diartikan menjadi kayak sosok yang menyeramkan. Ya. Jadi kalau dalam horoskop Bali atau Wariga Bali, orang-orang yang terlahir pada Uku Bala ini sebetulnya orang-orang yang memang punya jiwa yang cukup keras ya, cukup susah untuk bisa dibelokkan. Oke. Ya, dan orang-orang ini juga sangat pandai dalam berbahasa. Bahasanya dia itu sangat membuat orang itu bisa betul-betul mengena. Bahkan kadang terkesan menyakitkan. Ya, kalau saya tambahkan di sini Kak Suta dari Wariga, mungkin karena korelasi dia pandai berkata-kata, dia ini loh suka menghasut. Ya terkesan terkadang bahasa mereka juga walaupun mereka suka pamer ya dengan apa yang menjadi milik mereka. Ya. Tidak hanya berupa harta benda, terkadang juga kemampuan. Dan di satu sisi mereka bisa jadi suka membuat opini yang mungkin menghasut seseorang atau menghasut beberapa orang sehingga terjadi beda pendapat. Jadi orang-orang Bala ini seperti itu dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka ini adalah orang-orang pemberani. Kenapa saya bilang orang pemberani? Walaupun di tempat-tempat yang mungkin menurut orang sepi. Sepi itu artinya angker kah? Ya mungkin dalam gelapnya malam dan lain sebagainya. Ketika orang lain merasa takut, ngeri dan lain sebagainya, Mungkin lewat ada istilahnya takut dengan kejahatan ya. lewat dalam satu tempat yang menurut orang angker, sepi dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak takut dengan hal itu ya. Dalam arti bukan berarti mereka suka berkelahi, tidak ya. Tapi orang-orang Bala ini adalah orang-orang yang memiliki memang jiwa yang tidak pernah takut akan hal-hal seperti itu. Jadi beda dengan langkir ya. Jadi beda dengan langkir. Langkir dia memiliki jiwa yang berani tapi senang berkelahi. Beda ya. Berani dalam arti yang lain ya. Karena Ya tapi yang tadi Kak Suta sebutkan, Bala yang memiliki sebuah karakter kepribadian yang menyeramkan. Ya, saya juga pernah ada teman, tapi saya tidak tahu ya wukunya apa. Dia orangnya biasa-biasa saja, sering diam, tapi kok menyeramkan sekali ya dari vibrasinya, dari aura yang dia munculkan sehingga terkesan orang ini kok serem banget. Ya. Jadi ada orang memang yang memiliki aura seperti itu atas ke dasar kelahiran mereka. Ya. Jadi dia terkesan menyeramkan, menakutkan. Tapi tidak berarti mereka ini betul-betul ditakuti oleh orang lain. Bahkan justru mereka disegani oleh orang lain. Cuma orang-orang Bala, mohon maaf sekali, tidak cocok dijadikan perlindungan bagi masyarakat atau bagi orang-orang yang memiliki persoalan. Karena terkesan mereka tidak bisa memberikan jalan keluar. Mereka hanya pandai mengoceh ya, atau dalam bahasa zaman sekarangnya sedikit ember gitu. Nah, jadi mohon maaf sekali. Mungkin nantinya ini bisa dijadikan pedoman kalaupun apa yang kita bahasakan ini benar adanya ya.
Jadi tidak ada maksud untuk membangkitkan ketersinggungan ya, tidak ada. Kita hanya mau bahwa ketika kita tahu bahwa karakter dan pribadi kita seperti itu, maka kita memiliki antisipasi untuk mengatasinya. Ya, sama seperti yang sering kita bicarakan lah di episode-episode sebelumnya. Jadi kita bukan bermaksud untuk mencemooh ataupun mencoba untuk mendiskreditkan seseorang. Kita tidak mendiskriminasi sebuah kelahiran ya. Cuman dengan apa yang menjadi tulisan yang ada di Warige ini coba kita sampaikan dan menjadi pertama mungkin bisa jadi motivasi Kak Sutaya. Jadi karena motivasi kita, ternyata ada beberapa inti dari karakternya dia belum tergali. Nah, itu menjadi sebuah motivasi. Kedua, mungkin saja berada di level warning. Ya kan? Jadi istilahnya kita antisipasi. Ya, jadi ada motivasi, ada antisipasi. Tujuan kita ketika kita tahu hal positif tentang kelahiran, maka perlu di-post atau dipertahankan atau bahkan ditingkatkan supaya betul-betul maksimal positifnya. Ketika ada yang negatif atau yang bersifat jelek, apa yang menjadi kelahiran kita, maka kita tahu bagaimana antisipasinya. Kalau di Bali dikenal dengan antisipasi skala dan niskala, atau yang real, yang nyata dan yang tidak nyata. Kalau yang nyata, kita tahu bahwa karakter kita seperti itu, misalnya sombong atau memang agak sedikit angkuh dan suka pamer dan lain seperti yang dikatakan tadi, sehingga saya tidak boleh. Kalau bisa jadi minimal kita ada istilah Balinya mulat sarirenya, artinya introspeksi dirinya bahwa apa yang kita lakukan akan memancing ketersinggungan bagi orang lain. Dan ketika kita tahu kita tidak bisa dijadikan perlindungan bagi orang lain, jangan coba-coba meminta perlindungan. Artinya orang coba-coba untuk berusaha untuk menutup-nutupi atau melindungi dan lain sebagainya, karena kita tidak pandai untuk hal seperti itu. Jadi antisipasi yang diharapkan salah satunya, beberapa contohnya ya seperti itu. Jadi ketika kita terlahir pada Uku Balo, walaupun susah untuk dikendalikan orang-orang yang terlahir Balo, minimal mereka tetap memiliki jiwa di mana ya mereka akan bisa dijadikan karena kepandaian mereka dalam hal berbicara, tetap bisa dijadikan istilahnya tempat untuk belajar dan lain sebagainya. Karena ada tulisan juga yang saya baca masuk dalam sebuah karakter manusia yang disegani lah, istilahnya disegani di dalam hal ini. Karena di Bali ini ada misalnya seperti ini contoh ya, pintar dalam ilmu akademis belum tentu pintar berbicara. Kenapa? Betul. Karena ada banyak orang yang ketika berbicara di depan umum mereka grogi dan sebagainya, tidak pandai mengolah kata-kata. Jadi walaupun mereka istilahnya intelektualnya bagus, tetapi ketika tidak bisa menjadi seorang yang mampu untuk mentransfer kemampuan mereka kepada orang lain, tidak bisa diukur dengan seperti itu. Dari semua ini Kak Suta yang ada di tulisan kan, pertama Bale sudah memiliki sebuah kayak kewibawaan yang cukup menyeramkan lah kan masuk kategori menakutkan. Terus suka juga ataupun pandai berkata-kata sampai akhirnya masuk kategori gampang dan suka menghasut. Nah, di sini antisipasinya Kak Suta warning. Warning yang ada di tulisan ini saya yakin pasti warningnya hati-hati kena guna-guna atau diracun. Karena di dalam beberapa Bali kita ada disebutkan, ada yang disebut dengan istilah guna-guna, atau kalau dalam hal Balinya, kalau di Jawa disebut dengan disantet. Kalau di Bali dicetik. Atau diracun orang, kalau di Bali dicetik namanya ya kan. Tapi ini tidak boleh dijadikan satu hal di mana kita akan menjadi overprotective yang artinya mencurigai banyak orang. Dan sebenarnya ketika kita ada ketersinggungan dengan orang lain, tiba-tiba kita langsung berpikir negative thinking, tidak boleh ya. Tetap saja dalam
apa yang dituliskan oleh kitab-kitab suci, baik agama apapun adanya, pasti mengajarkan kita untuk tetap bersikap baik kepada orang lain. Ketika sikap kita baik kepada orang lain, tentunya hal-hal seperti itu tidak akan ada. Kenapa? Karena yang menimbulkan orang berpikiran jahat kepada kita, tentunya karena mungkin perilaku kita tidak diterima oleh mereka. Sehingga orang itu akan tidak mampu melawan secara fisik, mereka akan berusaha dengan cara yang lainnya. Nah, inilah yang kemudian timbul pemikiran-pemikiran alternatifnya seperti itu. Jadi ada yang menggunakan jalan klinik dan lain sebagainya. Ya, kalau dari ilmu yang saya pernah dapatkan ya, maksudnya kan mungkin mendengar, kan juga ilmu juga kan Kak Suta, membaca. Memang sih perilaku lah yang kita jaga. Pertama adalah perilaku suara, yaitu kita berbicara kan, suara, habis itu arti dari suara itu dan bertingkah laku. Karena dalam Bali itu ada ditulis begini, waskita nimitantra manemu mitra, artinya bahasa menyebabkan Anda memiliki banyak teman. Waskita nimitantra manemu suka, artinya dengan bahasa kita menemukan kebahagiaan. Waskita nimitantra menemu pati, waskita nimitantra menemu lara, artinya kata-kata pun bisa menyebabkan kita mati. Kata-kata juga menyebabkan kita sengsara. Nah, ini maka dalam hal ini kepandaian dalam hal berbicara ini tentunya harus ada istilahnya filtrasinya, yang mana boleh, yang mana tidak boleh, yang mana etis, yang mana yang tidak etis untuk disampaikan. Ketika kita rasa itu akan menimbulkan ketersinggungan, ketika itu orang Bali bilang itu kata-katanya setajam silet. Jadi jangan sampai melukai hati orang, sehingga ini akan menimbulkan resiko. Memang benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Baru saya mau menyinggung masalah itu, karena kadang-kadang kan orang selalu berpikir kenapa dia marah, karena dia menghitung dirinya itu benar. Dia mengeluarkan kata-kata karena menghitung dirinya benar dan wajar. Tapi jangan salah, karena hal begitulah yang bisa dipakai karena untuk melakukan hal-hal klinik seperti ini. Standarisasi kebenaran itu sangat-sangat relatif ya. Kenapa saya bilang begitu? Helat dan kelir sira saking suniato, kata orang bijak, artinya sangatlah tipis beda antara benar dan salah. Berarti di episode saat ini di Wuku Bale Kak Suta sudah kita lalui di hari ini, di hari Minggu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya yang barangkali pendengar Rasa-Rasa Satu ada yang lahir di bawah naungan Bale. Silakan kalian yang merasakan. Jadi kita bukannya meramal di sini, cuman untuk coba masuk seperti dari segi psikologisnya. Nah, ini apa yang kita dapat saat ini adalah apa yang ada di tulisan. Jadi orang-orang yang ingin bergaul dengan orang Bale pun juga harus tahu bagaimana caranya. Cara menghormatinya, cara melakukan. Karena kalau semua ini berjalan dengan ritme yang saling mengerti, wah ini yang namanya indah sekali. Jadi ada yang tahu, dia memang pemarah. Berarti walaupun dia marah, kita tidak tersinggung karena memang begitu dia. Jangankan 30 warna manusia, nanti akan ada 2225 warna manusia. Ketika warna ini bisa menjadi sebuah keindahan, maka tidak akan ada perbedaan pendapat. Karena kita maka semua agama mengajarkan mari kita menghargai setiap pendapat orang lain. Jadi jangan pernah kita menganggap ini benar, ini salah. Oke, para pendengar Rasa-Rasa Satu, sampai ketemu di episode selanjutnya.